بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيع ذنوبنا ورفعنا مصطفى مولانا محمد رسول الأنبياء والمرسلين وعليهم الصلاة أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولوالدينا بالمؤمنين والرحمة والأموات. اللهم افتح قلوبنا بالعارفين وعلمنا علوم الأنبياء والمرسلين واجعلنا من العلماء الأميرين والأولياء القربين الذين لا خوف عليهم يحزنون واجعلنا من العلماء الأميرين والأولياء القربين الذين لا خوف عليهم يحزنون واجعلنا من العلماء الأميرين والأولياء القربين الذين لا خوف عليهم يحزنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من صلى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. Sebelum باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة الرجال. باب ما يجوز. Ini satu bab pada menyatakan apa yang boleh. Minat tasbih, daripada tasbih itu subhanallah walhamdi dan alhamdulillah di salat, dalam salat. Rijali bagi laki-laki. Haddatsana Abdullah bin Maslamah, telah bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Maslamah. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim, telah bercerita kepada kami oleh Abdul Aziz bin Abi Hazim an abihi, daripada bapaknya, an Salim radhiyallahu anhu, daripada sahabat mudah-mudahan Abu Hurairah daripadanya, qala, dia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuslihu baina Bani Amrin bin Auf. Yuslihu, dia mendamaikan baina Bani Amrin, di antara Bani Amrin bin Auf, di antara Bani Amrin bin Auf. Waja'at as-salatu tibatan wahadat as-salatu, dan telah dekat waktu pelaksanaan sholat. Pada saat itu sudah dekat pelaksanaan sholat. Faja'a Bilalun, maka mendatangi oleh Bilal Abu Bakr akan Abu Bakar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Faqala, maka berkata, habisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah ditahan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ditahan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata ummun nasa, maka silakan kau yang mengimami orang, silakan kau Abu Bakar yang menjadi imam dari orang. Qala, maka Abu Bakar berkata, na'am, iya. In syi'tum, jika kalian pada mau. Jika kalian pada mau, saya jadi imam. Faqama Bilal as-salat, maka beriqamatlah oleh Sayyidina Bilal untuk segera melakukan sholat. Fataqaddama Abu Bakr radhiyallahu anhu, maka majulah Abu Bakar, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, fasolat aja sholat. Sholatlah Abu Bakar jadi imam daripada para sahabat. Faja'an Nabi SAW, maka datanglah Nabi SAW, yamshi bisukufi, dia berjalan pada saf-saf, yasukuha syakka, yang ia belah itu saf sebagaimana belahan, hatta qama fi syakil awal,
sehingga beliau itu berdiri di saf yang pertama. Beliau berdiri di saf yang pertama. Fahadan nasu tasafuh, maka mulailah para sahabat yang dari makmum tasafuh, yaitu menepuk akan pergelangan tangan yang kiri dengan tapak tangan yang kanan. Qala Sahlun, berkata Sahlun, hal tadruna ma tasbihu, apakah kau tahu apa itu tasbih itu apa? Tahukah kau apa itu tasbih? Wa tasbih, yaitu tasbih, tasbih itu adalah menepuk pergelangan tangan yang kiri dengan tapak tangan yang kanan. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu layar tapi itu tidak menengok di sholat ini, dalam sholatnya tidak menengok. Fawamma aktaru, maka manakala mereka memperbanyak akan tasbih itu, iltabata, barulah dia menengok. Barulah dia menengok setelah baca tasbih. Faidzan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi safi, maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat pertama itu di belakang Abu Bakar. Fa asyara ilaihi, maka yang berisyarat kepadanya, maka yaitu pada tempat engkau. Farafa'a Abu Bakar yadayhi, maka mengangkat oleh Abu Bakar akan dua tangannya. Fahamidallah, maka dia pun memuji Allah dan mengucapkan Alhamdulillah, dan mengucapkan Alhamdulillah. Thumma raja'a, kemudian dia pun kembali mundur maksudnya. Al-Kakara wara'ahu, dia mundur ke belakangnya. Wa taqaddaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan majulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasolla, maka dialah yang sholat memimpin para jamaah, memimpin para jamaah. Memang dua kali terjadi marah adalah di saat terjadi Rasulullah mendamaikan pertikaian antara Bani Amr bin Auf. Di sisi kedua di saat masih akan menjelang meninggal dengan sakit keras Rasulullah SAW, sampai bersuruh Rasulullah SAW, pokoknya Abu Bakar Rasulullah jadi imam atau dikukawan. Jawaban daripada Aisyah, saya tidak mungkin wayangnya mungkin jadi imam. Lamun marah ini dalam keadaan kau dikaji Rasulullah, pasti tak mengenali suatu yang berkata, pasti tak mengenali. Karena Abu Bakar sangat-sangat sensitif perasaannya di dalam menyikapi keadaan Rasulullah SAW. Terbukti oleh waktu turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Jarak antara wafat Rasulullah tempal turunnya ayat ini kan tanggal 10 Zulhijjah. Berarti bulan Zulhijjah masih kan 20. Kemudian setelah Zulhijjah ya Muharram tahun dasar. Kemudian Safar tahun dasar. Berarti 20 tahun dasar 20. Nah kemudian bulan Rabiul Awal 12. Berarti sekitar siwa 22 atau siwa 27 rekan kerja tanggal 10 bulan Zulhijjah. Perlu siwa 27 dulu jarak antara turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum dengan wafat Rasulullah SAW. Namun di antara al-yawma akmaltu lakum timbal wattaqu yawman turja'una bihi ila Allah, Arab masih turun ayat separuh ayat kalalah. Yas'alunaka 'anil kalalah. Di kalalah itu adalah maitun laisa lahu walidun wala waladun, adalah dengan si meninggal, dia meninggalkan dengan tua, dia meninggalkan anak, yang berkalalah.
Maka si jadi ahli waris lah semua tahun, baik semua tahun tugal ina amal, semua tahun tugal amal doa, mungkin semua tahun tugal ina doa. Yang paling kalah. Nah kemudian si paling akhir ganti turun adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dia si paling akhir jaraknya antara turunnya wattaqu ini Arab mengatakan sekitar siwa jeluh dengan turunnya ayat itu terus yang meninggal dunia Rasulullah SAW. Nah setelah turun al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka selaku para sahabat senang karena menurut paham zahirnya adalah jalur dekane tahu nantinya tayang wah kesempurnaan agama daripada warganya tayang pada senang karena pernyataan dengan ayat ini. Sebenarnya Islam tetap dalam keadaan sempurna, baik sebelum turun al-yawma akmaltu lakum ataupun setelah turun atau jauh setelah turun al-yawma akmaltu. Islam tetap sempurna. Dia mengalami kekurangan. Karena dia mengalami kekurangan berarti dia harus sempurna ya. Kesempurnaan tetap. Cuma kadang-kadang dalam koridor penyempurnaan ini kita sebagai kaum muslimin banyak sedikit teman tahu seniman bersita amalan baik si berupa si wajib pagi, baik fardu ain maupun fardu kifayah ataupun si termasuk sunat-sunat. Kadang-kadang si sunat berubah menjadi wajib atau sebaliknya si berubah bisa berubah menjadi sunat atau kadang-kadang si makruh berubah jadi sunat. Karena al-hukmu yadur ma'ilatihi wujudan wa daman. Karena hukumnya adalah ya ini mengalami perubahan dengan sebab berbeda ilat. Kemudian apakah ilatnya ilat wujudi, artinya si nyebabang ya kanggu dengan sebab arahnya sesuatu atau yang adanya. Yo kan ya hukumnya adalah kitabullah ala alil mukallafin. Kitabullah ala alil mukallafin yang merupakan kitab Allah. Hukum Allah adalah kisahnya kadim. Kadim itu dia mengalami perubahan. Jadi sebenarnya dia mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan. Cuma istilahnya doang para mengalami perubahan. Sebenarnya arti mengalami perubahan dalam hal ini adalah berpindah dengan sesuatu isi wah Arab kepada sesuatu siwah Arab, sehingga dia mengalami perubahan. Sehingga arti mengalami perubahan boleh jadi namun memang makna daripada kadim itu adalah dia mengalami perubahan, maka tentu dinara ayat sih nasih dan mansukh. Sementara memang ada ayat nasih dan mansukh. Nah justru hanya secara zahirnya mengalami nasih dan mansukh, namun sebenarnya ia merupakan salah satu daripada perpindahan daripada suatu siwa Arab kepada suara lainnya. Jadi berarti meniadakan sesuatu siwa Arab, kemudian mengadakan sesuatu siwa Arab. Tetap hukumnya adalah kadim, kita bolehnya kadim. Sehingga kesempurnaan agama Islam dia dua mengalami kekurangan, dia dua ternyata yang lain kurang, maka sempurna. Rugi kurang akan sempurna ini. Dengan awal sampai akhir, bahkan lewat zaman azali sampai hari kiamat, bahkan dalam surga tetap mengalami kesempurnaan. Lalu apa makna daripada al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah? Adalah walaupun al-lil huduri mengambil arti al-yawma li jelusini kini tautnya keterangan. Jadi li jelusini tautnya mulai pada sempurna. Lihat jalur sini tahu keterangan tentang kemuliaan atau kesempurnaan Islam. Hanya keterangan lihat jalur.
Nah, lalu Abu Bakar Siddiq memahami lain. Lamun penyataan jalur ini adalah ternyata yang kesempurnaan agama Islam. Abu Bakar menangkap suatu sinyal, berarti Rasulullah dan Iblis berpisah ke kita. Menangislah Abu Bakar Siddiq, terseduh-seduh, dia subur-subur, sampai para sahabat-sahabat lain pun jadi bingung. Ya Allah, berbeda wajahnya. Bisa ada pada senang-senang meranakannya, ia makatnya, dia mempergitar wajahnya. Bumbi keadaan, nggak coba selalu ziarah. Pada berziarahlah para tokoh-tokoh sahabat-sahabat senior. Ya Pak, berikan Abu Bakar Siddiq. Dengan berziarah, jangan terseduh-seduh, nangis Abu Bakar. Jauh, Abah, pelinggi dan itu terseduh-seduh nangis sampai perintah pelinggi dan itu sembah. Sementara di rumah para sahabat selain pada senang bergembira karena mendengar pernyataan Allah tentang kesempurnaan Islam. Dan inilah dia sudah pada paham, berbeda kancah paham dia menangkap sinyal bahwa lamun keturunan ayat ini ternyata yang Islam sempurna, berarti sebagai isyarat bahwa Rasulullah akan segera meninggalkan kita. Dan Iblis berpisah dengan Rasulullah. Ya, dia menangis aku. Asal mereka pada nangis maupun para sahabat. Asik lalu ia sigit kediri si Rasulullah SAW. Nangis lapun karena dia maksudnya. Lamun pernyataan tentang Islam sempurna ini, tidak berarti sebelum turun ayat Islam tidak sempurna. Lainkan perbek sampai penutup Islam itu sempurna. Lalu ia memberikan isyarat tentang Iblis berpisah ke Rasulullah karena kenyataan tugas Rasulullah menerima dan menyampaikan wahyu. Wah, selesai. Ya, nangisnya. Sekian rekan para sahabat. Para dia maksudnya. Nah, di saat-saat mendekati Rasulullah akan wafat, Rasulullah dalam keadaan sangat demam, sangat sulitlah untuk memimpin para jamaah. Ya, dia bahasa Aisyah lamun surah Abah menjadi imam yang tidak bawa untuk salat tersebut karena nangis. Kadang-kadang terpaksa Rasulullah mulia datang. Maka Abu Bakar Siddiq dia jadi imam, memimpin para jamaah melakukan salat. Nah, di tengah-tengah pelaksanaan salat dipimpin Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah SAW datang. Nah, cuma Rasulullah tidak tahu dengan tanda sholat, tokolah bukan di samping kanan Abu Bakar Siddiq. Lalu Abu Bakar Siddiq tetap ngajeng. Namun, berubah si jadi imam adalah Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq sebagai penyambung daripada si lakukan Rasulullah SAW. Nanti Allah tahu para sahabat. Nah, barangnya yang terjadi masih di waktu nasi hadir untuk mendamaikan para sahabat dari kalangan Bani Amr bin Auf. Isi sedang bersengketa lah beberapa masalah berkaitan dengan kemasyarakatan. Rasulullah SAW sangat tanggap mengatasi permasalahan para sahabatnya dan sampai lalu terjadi perpecahan antara para sahabat Rasulullah SAW. Ayatnya terus agak terlambat datang. Sementara Bilal bin Rabah lama selalu dijemput Rasulullah SAW untuk jadi imam. Karena sengaja kan Rasul minat pegedengan rapat dengan masjidnya, sehingga selaku semini ada dia tidak percaya. Tolong di Sopo Bali, sehingga
dia lelah beda jauh-jauh. Negara gilaran saya tahu ini, Umi Sibi tahu ini. Ibarat Bilal selalu tahu apa kali Aisyah, apa kali Ummu Habibah, apa kali Afsah, apa kali Zainab binti Jahsy, apa kali Ummu Saudah, atau si Bilal Ummu Salamah. Tahu, jemput doang. Jadi Bilal ilah yang termasuk sahabat sangat rapat yang kejar Rasulullah. Jadi dia sebabnya Rasulullah SAW dia meninggalan salat berjamaah. Jadi para sahabat dia bani takut, dia bani dengan adik mau mereka kejar Rasulullah SAW. Adik mau mereka kejar Rasulullah SAW. Karena mereka kejar Rasulullah SAW setiap waktu akan menimbulkan kenikmatan sendiri bagi para sahabat. Dia salah satu kenikmatan dia Rasulullah dia berjamaah di masjid. Nah, apabila terjadi misalnya para ulama Jawaratul Anbiya, maka tentu merancang silaturahmi si Rasulullah kepada para sahabat bahwasanya para umat melakukan salat berjamaah di masjid adalah dalam kaitannya untuk apa? Salah satu hikmahnya untuk mendaikkan Jawaratul Anbiya, berziarah kepada para guru, berziarah kepada imam. Karena bagaimanapun imam, walaupun misalnya imammu dia sedang-sedanglah kealiman, dan alim lalu yang berkawin memimpin jamaah, termasuk yang masih bawa Warasatul Anbiya, waris dari Rasulullah. Karena apa yang kita kemampuan jadi imam memimpin salat jamaah. Maka sebagaimana para sahabat sangat takzim, sangat tunduk kepada Rasulullah SAW, maka kita pun sebagai umat hidup generasi sekarang ini, era ke-14-15-nya, menjadikan media salat berjamaah sebagai salah satu cara untuk silaturahmi kerja para Warasatul Anbiya. Lebih-lebih kita makan malah sebetulnya di dalam hadis riwayat anggap sebagai semeton si Rasulullah SAW. Semeton, semeton Rasulullah ialah dengan si beriman li aku pada dia meminta aku. Bahkan para sahabat pun isi kaji ini jadi semeton kemudian ya Rasulullah. Dia jadi semeton itu sudah pada. Lalu sahabat pun nomor ini saya semeton kemudian ya Rasulullah. Ialah dengan jauh mudi hidupnya kerja aku, lalu dia tetap beriman. Nah, nulah dia sama tahun dia dengan bau campur aduk era dari kiamat kita nak keluar. Nah, ialah sebabnya bahwa literan dia pun berhidup umat Muhammadnya, wilayah dia pun berhidup. Selama tetap aku dan mengakui diri sebagai umat beliau adalah tetap mulia, tetap memiliki kemuliaan. Apapun aliran, apapun organisasi, apapun pokoknya arak salafi, arak non salafi misalnya, kita sebagai umat Muhammad SAW. Dia sebabnya maka karena kita pada jadi umat Muhammad SAW wajib saling menghargai, saling menghormati. Karena kita pada menjadi semeton beliau, semeton daripada Rasulullah SAW. Semeton inilah ya sih sebut era di dalam kubur bahkan al-mu'minun al-muslimun turun ikhwani. Jadi dia anggap kita Rasulullah sebagai umat lalu semeton. Jadi kata-kata umat dalam hal ini memang disebutnya Rasulullah waktu seminggu ummati dia ikhwani. Sekalipun menurut kata-kata semetonnya lebih akrab sebanding daripada kata-kata umat. Dari dalam pengakuan Rasulullah sangat-sangat kepemuliaan sebagai umat beliau. Jadi setelah tahmid, tasbih bahkan para sahabat dia karena sadar Abu Bakar Siddiq ternyata Rasulullah yang menengok dalam artian hanya sekedar menggerakkan tanpa menggerakkan sangket lah, tanpa menggerakkan dada, karena dada tetap menghadap Ka'bah. Jadi apabila dada miring dia menghadap Ka'bah, nah dia dari isi termasuk membatal. Karena apa? Karena
dia kehilangan salah satu daripada syarat sah, karena salah satu daripada syarat sah salat itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat dengan dada. Nah, lamun muanta lamun memang sangat perlu muane kanggo dan salah agak miring. Sementara tetap dada menghadap kiblat. Nah, kecuali lamun sangat-sangat darurat. Mungkin karena silatul haud misalnya. Kamu silatul haud kalau peperangan apa? Kan udah biadang karena silatul haud waktu peperangan berkecamuk ataupun waktu arah bencana yang telah mulai contoh si para penanggung lain-lain, terutama sekali sila IT, sila kape, kai, pokoknya itu dekat sungai Menitik. Ada ibaratan termasuk masih sidatul haud karena lain kali nanti dua batu boleh para jamaah kadang-kadang mandi betul-betul airnya sangat nyeri, selesai mandi terus pada wudhu sembahyang di atas batu. Nah, apabila di saat sembahyang di atas batu tiba-tiba terdengarlah suara banjir, karena banjir diperiokan nanti arah bangun pelabur kita dalam keadaan sholat nyonyak langsung selamatkan diri. Nggak sampai di gunung si Belabu, karena lampu gunung si Belabu di saat itu ya sangat-sangat patah, karena pembuat beli-beli itu selamatkan diri, berani naik ke atas dalam keadaan sholat. Jadi bila ada terjadi itu, anda gaya di sana di Gunung Sari atau di Prampung ada di Belabu, beli penangga. Ini kan barang dalam keadaan normal nampak turun dalam menghadap kiblat Malik. Karena di dalam keadaan sidatul haud, sekarang enggak masih misalnya yang dikumpul ternyata bebalu mengingatkan itu. Karena saya diarah setelah bebalu dikumpul ini, maka berani selamatkan itu dengan bebalu. Nah, sidatul haud masih memahami. Jadi dia itu saat suasana perang. Jadi termasuk dia lindur harus terjadi lain bulan Juli 2018. Jadi terjadilah guncangan gempa sangat dahsyat sampai arah isi orang sorok semusala bermati. Ada misalnya terjadi mana hadir terus langsung berlari lanjut dan malah sering kan terjadi isi ingatannya kembali sebuah waktu Jumat saat membaca khutbah terjadi gempa pada berlari. Kemudian sekali masih di salat subuh Jumat, pada Jumat dua si berlari pada angin gunung yang dorong. Nah, termasuk sidatul haud. Nah, lamun misalnya lamun sangat terjadi gempa, kemudian Allah tawakal adalah subhanahu wa ta'ala yang mati. Kerjanya padahal tahu gempanya akan sangat parah, akan fatal. Nanti nendor tuh dan ya tawakal. Maka dan pentir misalnya, pentir ya. Nah ini mati sesat karena apa? Karena dia berikhtiar untuk menyelamatkan diri. Kecuali dalam mulia tahu ya. Harap satu papu-papu ini zikir. Inilah dia sedempan si khusyuk zikir. Ini adalah suatu khusyuan. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, babu man samma qauman aw sallama bis salati ala ghairihi muwajahatan wa huwa la ya'lam. Ini babu man samma qauman. Ini adalah suatu bab pada membicarakan orang yang memberikan penamaan bagi suatu kaum. Abu salama atau dia salam. Ini berarti memberikan ucapan bismillah. Au assalama atau salam. Salat di dalam salat. Ala jahri atas yang lainnya. Muwajahatan hal kadang dia berhadapan bahwa la ya'lam. Padahal dia tidak tahu. Haddatsana Abdul Isa telah bercerita pada Qala Amr bin Isa. Haddatsana Abu Abdul Samad telah bercerita pada Qala Abu Abdul Samad. Abdul Aziz bin
Abdus Samad, yaitu Abdul Aziz bin Abdus Samad, haddatsana Husain bin Abdurrahman, telah bercerita kepadaku oleh Abdullah bin Abdurrahman, an Abi Wa'il daripada Abi Wa'il, an Abdullah bin Mas'ud daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kunna naqulu at-tahiyyatu fi sholati. Kami membaca at-tahiyyat di dalam sholat. Wa nusalli, dan kami juga membaca bismillah. Wa yusallimu ba'duna, lalu salam sebagian kami. Ala ba'din, atau sebagian assalamualaikum, salam di batu biasa ibadah sembahyang. Pasal di Rasulullah, maka mendengarkan akan bacaan bismillah itu dan bacaan itu saya salam oleh Rasulullah berkata, qulu at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, maka ucapkanlah kepada kalian at-tahiyyatu lillah, penghormatan bagi Allah, was-salawatu, dan selawat itulah rahmat wat-tayyibatu, dan yang baik-baik. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, mudah-mudahan diucapkan atas engkau wahai Nabi, wa rahmatullahi, dan mudah-mudahan pula rahmat Allah wa barakatuh dan barakah Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, mudah-mudahanlah kesejahteraan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusannya. Jadi Rasulullah pun masih sini bersyahadat, lena asyhadu anni Rasulullah, ini tetap mengucapkan asyhadu anna Muhammadan, berarti pahalanya iltifat ila takalum ilal gaib. Jadi lagu kata-kata Muhammadani adalah mengarahkan kepada yang gaib, padahal yang hadir dan para iltifat. Kemudian karena ini kadang-kadang ditazim atau ditakhir. Arti takhir dalam hal ini adalah tawaddu, ditazim tawaddu. Namun bagi Rasulullah SAW untuk dirinya tawaddu, abduhu wa rasuluhu, fa innakum, maka sesungguhnya kalian, in fa'altum dzalika, jika kalian lakukan yang itu, faqad sallamtum ala kulli abdillah, maka berarti kalian sudah dianggap salam atas semua hamba Allah, atas semua hamba Allah. Salih fis sama, yang soleh di langit, wal ardi, dan di bumi. Yang mana daripada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin, selaku berarti baik malaikat siaran itu di lapis langit, kelompok siaran di aras pun dalam kategori assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Jadi doa yang diri dan doa yang dengan saleh. Mungkin maka dengan saleh langit dan bumi, apa kurangnya? Tadi adalah mengajarkan tentang di dalam Islam itu adalah kita merasa kurang, merasa ya rendah lah. Justru mendoakan Rasulullah, sinilah kekurangan. Mendoakan para malaikat, sinilah kekurangan. Nah ya, jadi ibaratan bahwa dengan si hebat-hebatnya Rasulullah, para malaikat, para ulama, para aulia, si tinggi-tinggi makom dan hadapan Allah Ta'ala, aning ya doa yang diibaratan marak misal melempar bola terhadap tembok si tangguh kuku. Semakin kuat lemparannya, semakin kuat pantulannya kembali tidak kembali. Maka sebabnya Islam ke baca Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam. Nabi campak hari. Sebenarnya masih di dalam doa. Allahumma awti wa balik sahabat nithal wa qara'na minal Qur'anil karim wa ma'allana dhikrul hakim aliyatan balikatan rahmatan nadhilatan
ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa liyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sayyidil anbiya'i mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ila al-malaikatil muqarrabin wa ala sadati sufiyyil muhaqqiqin fid din ila makanum masakil arda ila maghribiha wa ila arwahil ulama'il ilmatil mujtahidin fid din wal ulama'il amilin wal abidin al-mulisin. Padahal itu kan sangat-sangat lemah, sangat kurang. Lalu dengan siwawah jenara dosa salah, ya doa yang iya kirim tepat ya. Maka sebelum yang ibarat semakin kuat tembok dengan pasang bal, bagi pantulan balu semakin kuat kembali tingkat itu. Menurut itu ibaratnya. Hanya tidak mentang-mentang suatu kelebihan doa yang Rasulullah. Nah yang Al-Fatihah ya Rasulullah. Sekarang juga masih soal memuliakan Rasulullah, mengawal Rasulullah. Karena sebelum kembali timpa idah, yang itulah. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, babu at-tasbih lin-nisa. Dalam surah at-tasbih lil-rijal, at-tasbih lin-nisa. Haddatsana, la berita pada kami Ali bin Abdullah, Ali bin Abdullah. Haddatsana Sufyan, la berita pada kami Sufyan. Haddatsana Dzuriyu, la berita pada Dzuri. An Abi Salamah daripada Abi Salamah, an Abi Hurairah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Allah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, at-tasbihu lil-rijali wa at-tasbihu lin-nisa. Jadi si terpandang itu adalah pelaku. Dia dengan isi dilakukan. Maksudnya itu si sembahyang itu. Jadi at-tasbih. Jadi kalau at-tasbih rijal membaca tasbih bagi itu si imam. Walaupun mungkin harap temuinya dia tahu kita sedang salat di dalam balik. Temuinya ini assalamualaikum. Temuinya maka tetap terjawab dengan subhanallah. Subhanallah. Atau yang mana? Atau membaca subhanallah. Adapun namun nina dengan nina dia atas speknya, ialah aspek yang mengepak merebut pergelangan tangan. Nanti sebagai apa? Dia ada niat taklim, niat zikir, niat tasbih zikir. Kemudian namun tasbih apa artinya? Tetap zikir. Dia kagum berniat dengan untuk elam. Kalau memberikan elam, batal sholat. Haddatsana Yahya, telah bercerita pada kami Yahya. Akhbarana Waqi', telah bercerita pada kami pada Waqi'. An Sufyan daripada Sufyan, an Abi Hazim daripada Abi Hazim, an Sa'd bin Sa'd daripada Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah daripada kami. Kalau Rasulullah SAW, kalau Nabi SAW, telah bersabda Nabi SAW, at-tasbihu lirrijali wa at-tasbihu lin-nisa, yaitu mengucapkan subhanallah bagi laki-laki dan tasbih bagi perempuan. Sebenarnya masih diwakilkan isi misalnya menegur imam si keliru dalam masih melakukan salah satu rukun atau meninggalkan surat-surat abad misalnya dia waktunya isi demi kasar awal misalnya di waktu salat maghrib atau salat isya ternyata dia disempat kasar awal langsung mengangkat, maka di saat itu para makmum mengatakan subhanallah subhanallah. Nama panjang, kalau panjang berdiri tegak, maka dia ditanggung pula imam tidak apa. Tak ada pun yang berikan panjang, misalnya baru mengangkat setengah doa, nanti ada subhanallah, hadir turun untuk tasawuf di belakang. Kalau buat tegak berdiri nanti yang turun, ada karena aku ada mereka yang hadis berikutnya, ada yang kaifiat, sehingga yang tegak langsung mengakuat tegak. Maka makmum pun harus mengikut tegak baca imam. Badan tiga dan sedikit sahur ada peninggalan akan surat abad. Nah ada pula buku peninggalan surat abad misalnya barakat 4. Cuma imam dia ingat beberapa barakat itu. Nanya imam. Dan imam tanya langsung makmum mengatakan subhanallah dengan niat zikir.
Imam langsung pokok. Nah, lama bapaknya jadi dot lah, dot. Jaga tempat ini, tapi pakai lima lagi. Maka barat dia memang imam makmum boleh jadi kadang-kadang dia berikan kepada lagu dot makmum dia ikut makmum dia ikut imam. Dia ikut imam. Dot dia tasyahud. Lalu lagu baru masalah kerja imam. Baru masalah kerja imam. Maka dia keparatan. Tidak dia keparatan misalnya berarti kalau salam duluan si makmum cuma dia mau pada jamaah. Kemudian imamnya baru lama selesai tasawuf lekat lima atau tasawuf tinggal. Tidak boleh misalnya sujud sawi silakan karena sujud sawi tetap hukumnya sunnah yang wajib. Kalau ada Allah babu man raja'al kahkari fi salatihi aw taqaddama bi amrin yanzilu bihi. Babu man raja'a al kahkari. Ini satu bab pada bicarakan orang yang kembali mundur fi salatihi pada dalam salatnya aw taqaddama atau dia maju bi amrin dengan sebab suatu peristiwa yanzilu bihi yang terjadi baginya. Rawahu Sahl bin Sa'd. Yang diriwayatkan hadis oleh Sahl bin Sa'd dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Bisr bin Muhammad, telah bercerita pada kala Bisr bin Muhammad. Akhbarana Abdullah, telah bercerita pada kala Abdullah. Qala Yunus berkata Yunus. Qala Zuhri berkata Imam Zuhri. Akhbarani Anas bin Malik, telah bercerita pada kala Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ya sangat baik, 11 tahun mengabdi di Rasulullah jadi bagi rumah. Tujuannya pokoknya sedikit, mungkin karena tidak mau tetap berikut Rasulullah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, menyaksikan akan pegawai Rasulullah, bahkan sampai takrir. Annal muslimina, bahwasanya kaum muslimin, annal muslimina, bahwasanya kaum muslimin, bainahum fil fajri yaumal isnain Abu Bakr, di antara mereka itu pada waktu fajar pada hari Senin. Abu Bakr radhiyallahu anhu yusalli bihim, sedangkan Abu Bakar Siddiq mudah-mudahan lahir daripada dia salat bersama mereka. Papa ja'ahum Nabi, maka mengejutkan keadaan Nabi SAW. Kan kasyafa sitra hidratin Aisyah, sesungguhnya dia telah membuka akan tirai daripada kamar Siti Aisyah. Mudah-mudahan Allah rela daripadanya. Pada zaman yang maka memandang oleh Nabi SAW kepada mereka. Wahum sukukun, dan para sahabat itu bersab-sab. Fatabas sama yadhaku, maka tersenyumnya Rasulullah, dia tertawa. Pada kasa Abu Bakar, maka menunduklah Abu Bakar radhiyallahu anhu ala akibaihi, yaitu atas dua tumitnya. Wazanna anna Rasulullah SAW, dan yang mengira bahwa Rasulullah SAW yuridu ayyakhruja ila sholati, dia mengira bahwa Rasulullah akan keluar untuk salat. Wa hammal muslimuna, sedangkan berencana, berkeinginan kaum muslimin ayyabtatinu fi salatihim farhan bila bisasar, bahwa mereka itu teruji di dalam salat mereka dalam keadaan senang dan Nabi SAW ketika mereka itu melihat akan dia. Jadi Abu Bakar adalah sahabat yang paling cinta-cintain si Rasulullah, paling rapat Rasulullah. Walaupun mengeluh dan Abu Bakar jadi imam, sementara sahabat sangat menginginkan ada berimam dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, fasara biadihi, maka memberi isyarat bahwa Rasulullah dengan tangannya, an atimmu, silakan sempurnakan. Summa dakhala al-hujrata,
Lalu Rasulullah pun masuk ke dalam kamar lagi, wa khasitra, dan dia menutup lagi itu si tirai langsung dengan 4 malam lalu Rasulullah. Kemudian Rasulullah dari Yaum, lalu meninggallah Rasulullah pada hari itu. Jelasnya meninggal Rasulullah SAW. Berarti salatnya boleh jadi salat isya atau salat subuh. Karena kalau meninggal dunia Rasulullah SAW waktu fajar Senin, pas lewat waktu nasi lahiran, jelasnya tanggal 12 kabel fajar antara meninggal dunia Rasulullah SAW. Ini adalah cara pelaksanaan salat dan cara perjalanan para sahabat dipimpin ke Rasulullah SAW. Qala babu idza da'atil ummu waladaha di sholat di dalam bab berikut ini, termasuk dia akan cerita dan kisah daripada Juraij. Isi memang ahli ibadah, cuma ya ilmu pas-pasan, termasuk ilmu seperti terkait akhlak yang dia agak keliru lah dia waktu si sholat koleksi dana dia tahu dia tahu nana subhanallah. Karena apa? Memang seharusnya utamanya tidak daripada sholat. Kan bisa menyembah Allah, kan ini berarti ya mengutamakan Allah daripada ibadah. Apakah ini kagum utama yang Allah daripada ibadah? Lamun Allah, misalnya lamun Allah menuntut, inak menuntut, silakan tunjukkan inak lakukan. Karena apa? Allah akan memakmurkan menjadi ridho apabila inak reda di anak. Jadi anakmu akan reda sama Allah Ta'ala apabila reda si inana atau anak. Sebaliknya Allah akan memakmurkan apa reda jadi murka apabila inak amat murka. Nilainya utamanya. Ya insyaAllah kita ayat yang terakhir ini 9 hari sebelum kematian tetapi di kalangan pemerintah maupun secara umum yang terkenal adalah hal yaum akmaltu lakum. Terus apakah kurang informasi para ulama sebelumnya untuk mengedukasi masalah wattaqu yauman turja'un. Terus sementara di sekolahan kalau kita ulangan atau ujian yang tertulis wattaqu yauman turja'un karena kita tadi yang terakhir, tapi disalahkan. Yang betul adalah al yauma akmaltu lakum. Jadi memang kesimpulannya yang murah, kurang informasi. Dari kitab-kitab Mutabara Salafus Saleh daripada usul tafsir, bahwa si telu ayatnya lah ya si memang kategori ayat-ayat terakhir. Kemudian si terakhir paling utama adalah wattaqu yauman turja'un. Kemudian yang kedua adalah ayat kalalah. Kemudian si kedua adalah al-yauma akmaltu lakum dengan jarak turun situ 92 hari atau 93 hari. Karena wattaqu yauman turja'un ila Allah adalah siwa jelu. Adalah yang memang Rasulullah ya masih kurang informasi. Kalau dalam kitab-kitab usul tafsir selainnya sebut barang dalam Itqan misalnya kitab daripada Imam Suyuti. Baik, kemudian setulis terakhir adalah Imam Syekh Ismail Yamani pun menambah. Jadi perlu memang tambah informasi kepada guru agama di sekolah bahwa sebenarnya si paling terakhir turun adalah wattaqu yauman turja'un ila Allah. Nah, misalnya apabila misalnya al-yaum masih dibuat. Misalnya apa sih paling mulia misalnya, maka lalu tafsirnya al-yaum akmaltu lakum dinakum turun terakhir misalnya si menerangkan tentang apa. Kemudian arasnya ayat kalalah si menerangkan tentang paradigma. Kemudian si wattaqu nasi mutlak paling akhir adalah mencakup keseluruhan karena ia adalah menyangkut masalah hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala masani khalqillah sayyidina Muhammad
ربه كذا إني عطاء الله من الأناء إلى يوم وإلى ربي الله إذاك عن نفسك أصل معصية قبل ضلال وشهوة خطر وشفاعة وإخبار وطاعة ويقظة وعفة قد انضبط جميع صفات الكمال عدم رضا نفس الهوى لأجل إرضاء النفس مع غفلة جبا وشهوة للهوى وشهوة للتبا إذا نفس لا نعطيها لنكن طعيشا ونحن مكتوب أن نؤتي ربنا رضا طابا إن صلى رضا الله ولا تكن من الغناء بربك وشربك كذا تكون من تطولا وتقوسا تبصنا تكن ضالا بسبب فعلك السيء فواستعن اختانا ولا تنسى رضا الله يكن تحت رضا يشرى رضا الوالدين اشترى رضا الله قد انهما وإلى الله ربنا لك إذا نفسك إن شطت تنال رضا ربك إذا كنت من النشاط Aslu kulli maksiatin, asal daripada semua maksiat, wagaflatin, dan asal daripada semua kelalaian, wasyawatin, dan asal hanya sumber daripada syahwat, ar-ridho ani nafsi, yaitulah ridho terhadap diri nafsu, terhadap nafsu. Wa aslu kulli ta'atin, sebaliknya sumber daripada semua ketaatan, wa yaqsatin, dan semua kesadaran, wa ifatin, dan sumber daripada ifah. Ifah adalah terhindar daripada segala macam kejahatan. Ada ridho minka anha, yaitu tidak ada ridhomu, daripada itu syahwat, daripada nafsu. Jadi memang di dalam diri, di dalam awaknya, dalam qalb sebenarnya arah nafsu, kemudian arah hawa, arah syahwat. Ya, situ macamnya hawa, nafsu, syahwat. Syahwat itu adalah kesenangan, hawa itu keinginan, nafsu inilah ia sih memanfaatkan. Jadi kata-kata nafsu memang termasuk mustarak, taras nafsi. Nafsu ini berarti jiwa. Misalnya inna nafsa la ammaratun bisu. Kemudian wa nafsa anil hawa. Wa nafsa anil hawa. Hawa. Kemudian hawa itu adalah masuk artinya keinginan, syahwat itu kesenangan. Sumbernya adalah nafsu. Jadi nafsu sumber maksiat, nafsu sumber daripada kelalaian, nafsu sumber daripada kesenangan.
Ridhoka an nafsika, redomu terhadap dirimu, terhadap nafsu maksud asli maksiat merupakan sumber daripada maksiat, gaflah, sumber daripada gaflah, golak dan kesalahan-kesalahan yang lain, kesalahan-kesalahan yang lain. Nah ini yang tidak diriwayatkan dalam sebuah riwayat terhitab Allah Ta'ala antara akal dan nafsu. Ya aklu man anta wa man ana. Hai akal siapa kau siapa saya. Maka berkata akal, anta rabbi wa ana abduka. Engkau itulah Tuhanku, saya ini hamba engkau. Lalu dari waktu terhitab nafsu, ya nafsu man anta wa man ana. Nafsu saya anta saya aku. Nafsu menjawab, ana anta. Saya ini saya, engkau itulah engkau. Terhukum belajar renung antara di neraka selalu 1000 tahun. Janganlah dalam sebulan, ya nafsu man anta man ana, tetap mengatakan anta. Tekar malik di dalam neraka dalam bentuk air 1000 tahun. Sesebulan ya, masih tetap mengatakan anta. Semua yang bangil secara nafsu. Nah, kemudian ya dia terus terpejam ya terus dia ditebeng kebelik itu mah atau kebelik tidak tebeng, maka dengan sebab itu lumpuh dia kalau terus mengatakan na'am ana abduka wa anta rabbi ini nafsu. Setelah membaca naya dia kewajiban itu puasa bahwa para nabi rasul membawa syariat puasa. Bahwa syariat puasa adalah untuk mengatasi nafsu. Nah, lalu di dalam hikmah lain di dalam kitabnya disebut bahwa adpin nafsaka tahta adil khumur. Kubur nafsumu di bawah lumpur, di bawah tanah lumpur. Nah, kubur. Nah, dalam hal ini adalah mengandung arti dua. Nafsu dalam arti malas buruk, yang merupakan amalatul bisu. Kemudian yang kedua, nafsu dalam arti keseluruhan diri dengan berkaitan kejabat jende wah penghitan diri sebagai dengan ahli ibadah, jende penghitan diri sebagai dengan alim, apalagi bahkan diri menjadi waliullah, jende sebut diri lalu tetap jalani ibadah secara baru. Bila perlu dilarang dengan nahu kita beribadah hanya Allah sinau kita, Allah sinau kita. Karena daripada infil nafsakan mungkin ada kata terkenal dengan anjir betul-betul majhulun berarti ma'rufun isama. Wasawatin cuma syawat kesenangan, khatrin khawatiran, wasyakin dan keraguan, payah pahit. Maka dia bersatu waktala dan bercampur aduk dengan sebab apa? Dengan sebab nafsu. Jadi dengan sebab kita ridho, arti ridho dalamnya tunduk di nafsu terhadap keinginan nafsu, maka syahwat akan menjadi-jadi, khawatir terjadi-jadi. Khawatir terhadap apa? Terhadap si gen alami, si berupa bana bencana. Karena apa? Ditinggal oleh Allah. Nafsunya yang si hijab. Ragu-ragu itu. Gak ada kebagusan, ragu-ragu itu. Nafsunya sengaja jadi ragu-ragu. Terima atau dia bercampur aduk. Wata'atin wa yakzatin, kemudian sedangkan taat dan kesadaran. Kesadaran ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena kesadaran itulah dia isi menyebabkan kita untuk dari sumber ketaatan. Sadar bahwa diri sebagai hamba Allah, sadar bahwa diri akan berakhir di dunia ini, sadar bahwa hidupnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sadar bahwa kita ini adalah wajib mengabdi kepada Allah. Wa ifatin dan ifah itu adalah at-tahruz anil khata', ialah memelihara diri daripada semua bentuk kesalahan, daripada syarat haram. Karin dobat sesungguhnya telah tepat, artinya ifah dengan suatu ketepatan cara kita untuk melakukan dia, cara kita memelihara diri daripada syarat. Jadi sifatil kamal, semua sifat-sifat yang sempurna pokoknya. Apa sumbernya? Ada murido nafsin habat, artinya
tidak reda terhadap nafsu yang rendah. Nafsu rendah apa? Nafsu amarah bisu, isi selalu melakukan kejahatan. Karena nafsu ini kan hidup. Pertama nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, kemudian nafsu mutmainnah, kemudian nafsu mulhimah, nafsu amarah bisu, nafsu marhamah, nafsu mardiyah, nafsu radiyah. Jadi nafsu radiyah dan radiyah. Si pitu macam ini nafsu. Nah ia banyak isi kadang-kadang berkaitan ke latifah dalam diri. Harap latifah, hati latifah, apa sampai kepada latifah dulu jasa. Ialah isi paradim kepada zikiran dengan zikir latifah. Jadi masing-masing latifah ini zikirannya 1000. Ambil tebus 10.000, 1000. Jadi 7.000. Lama dia tebus 1000, satu-satu. Kecuali nafsul kulil jasad ialah dengan 400. Sehingga bau kita taklukkan nafsu apa latifah. Nah ya sebabnya dalam zikir, ada zikir itu bagi jadi dua. Arab para zikir hasanah, Arab para zikir darajat. Dalam zikir hasanah kenapa kok membebedkan pun? Cuma doang pahala. Dalam zikir darajat ada 20 kaifiatnya. 25 sebelum zikir, 12 di dalam zikir, kemudian perlu setelah zikir. Setelah zikir, lalu harus Arab besar sopon. Sampai zikir darajat kan zikir peningkatan makom, zikir peningkatan makom. Adik teman di terus ngadu pakaian bersih-bersih, kemudian ngadu minyak sengit. Nah ini termasuk ia sebelum zikir, menghadap kiblat, lalu bertapak sila. Terus mulailah zikir, mulailah yang pusat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 40 kali langsung Muhammad Rasulullah. Jadi lamun zikir derajat. Zikir derajat. Apakah bau digunakan zikir derajat semacamnya? Misalnya yang berzikir dan mati. Nanti darah Muhammad Rasulullah. Karena apa? Muhammad Rasulullah barun amir. Muhammad Rasulullah adalah lautan samudera yang sangat luas, yang sangat dalam. Wala ilaha illallah kitratun minha. Sedangkan ucapan la ilaha illallah satu tetes daripada samudera yang luas itu. Maka jutaan misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, jutaan berzikir la ilaha illallah. Lamun diharap Muhammad Rasulullah ampah dinaran bingkai. Adalah hebat Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah para semua di dalam kitab Fathul Bari. Muhammad Rasulullah bahrun azim pun wala ilaha illallah qitratun minha. Dalam Muhammad Rasulullah bagian samudera luas yang sangat dalam. Dengan la ilaha illallah bagian satu tetes daripada samudera itu. Kalimatnya masuk. Dalam arti apa? Namun itu bingkai si Muhammad Rasulullah kayaknya masih bertabur berserahkan. Nanti tiba-tiba sekarang dengan langsung Abdul Dikri Muhammad la ilaha illallah langsung sampai 1000 di dalam Muhammad Rasulullah. Kayak adalah talqin zikir itu perlu kali juga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila perlu mulai istighfar untuk bibir, istighfar untuk hidung, istighfar untuk mata, istighfar untuk kentok, istighfar untuk iman, istighfar untuk kian, bahkan istighfar untuk hati, istighfar untuk kesalahan-kesalahan. Nah perlu lanjutkan, lalu menjadi derajat untuk kenaikan tingkat, kenaikan makom. Nah ini masih dalam bentuk zikir, terus sampai kepada zikir ma'rifah. Nah jadi zikir jahar, kemudian zikir sir, kemudian pada zikir sirul asrar, zikir pada asrar. Namun la ilaha illallah termasuk ya zikir jahar. Namun la ilaha illallah lalu pada zikir sir. Zikir jahar dan zikir sirnya masih ada sifat jasmani. Sifat jasmani. Adapun lama Allah, Allah, Allah,
kadang-kadangnya apa? La ilaha illallah, zikir ya. La ilaha illa huwa, zikir sir. La ilaha illa anta, wadama ta'ala zikir sirul asrar. La ilaha illa ana, yang dipahami pana asrar. Pana asrar sebenarnya. Pana asrar itu sifat rohani. Lalu ini kekanggu semuanya cekatkan diri jadi Allah. Cuma kita meniru pengakuan Allah semacam inni anallahu la ilaha illa ana. Kemudian lamun la ilaha illallah masih agak jauh. Karena ya paralim gaib gaib. Nah, lamun la ilaha illallah gaib. Dan gaib pada ilaha illallah. Lamun la ilaha illa anta wa muhaqqaq, wa agak dekat. Lamun la ilaha illa ana wa dia bau terpisah. Dekat. Wa nahnu aqrabu ilaikum walakin la tubsirun masih ada air daripada surah Waqiah. Aku ni yang lebih rapat tiba anda pada. Lalu yang daripada kita, aku yang lakukan. Kemudian daripada kita, sehingga iman terbuka. Hijabnya, basirah tak, iman terbuka. Basirah, ain basirah dan akun basirah. Kalau akun basirah semua, dia bau sih, jangan lupa Allah Ta'ala. Arti kita itu adalah melihat Allah yang akun basirah, cuma bukan sebagai sosok, bukan satu. Artinya begitu ibadah doa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam zikir dengan seluruh pokoknya zikir mungkin zikirnya biasa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Lalu barat untuk pribadinya la ilaha illa ana la ilaha illa ana la ilaha illa ana. Dia mengatakan menjadi diri tetap mengatakan dia adalah hamba. Cuma untuk jadi gambaran daripada perkataan Allah terhadap diri itu dia mengatakan la ilaha illa ana dan mengirimkan kalimat firman Allah sebelum. Karena ya cara atasi. Jadi nafsu akan menjadi sumur. Pokoknya dalam arti nafsu dia di nafsu amarah bisu marak-marak terhadap kuat di dalam rawa ibarat. Idam nafsu, apabila nafsu la nu'tiha ridha, tidak kita berikan dia ridha. Kalau kita tidak berikan ridha, artinya kita tidak ridha terhadap nafsu itu. Nakun fati'un syarat, niscaya kita ini menjadi orang yang taat. Taat, nakun tabi'an syarat saling. Tapi ini taat adalah karena dia terpisah. Niscaya kita menjadi orang taat yang penuh persyaratan. Artinya seolah-olah mengatakan syaratnya anti-tulen jadi dengan taat li Allah Ta'ala semata-mata, tidak baik taat li nafsu. Apapun ajakan nafsu itu tidak turutan. Wa nahnu matlubun, dan kita ini dituntut an-nu'ti rabbana, bahwa kita memberikan Tuhan kita redha. Inbobak secara tepat, memberikan redha secara tepat. Apa memberikan ridhonya? Artinya Allah Ta'ala gini ya, ibaratnya memang di dalam ilmu syariat kan berbeda dengan marifat. Bahwa marifat itu adalah tidak membedakan antara abid dan ma'bud. Dia bedayan saya si menyembah, timpal si sembah. Kemudian lalu dia mengatakan bahwa Allah Ta'ala cuma diri. Dia mengatakan Allah Ta'ala cuma diri, tetap interne adalah menyembah. Lalu di dalam aku menyembah, aku siapa itu? Apakah aku diri sendiri ataukah aku Allah? Nah, dia lalu marifat membahas yang ini. Jadi saya si paling kedemenan Allah Subhanahu Wa Taala, dia paling rajin ibadah. Tandanya dengan paling rajin beribadah itu paling kedemenan Allah Taala. Kemudian karena ia sebagai alat daripada Allah, dia tidak jadi alat Allah Taala. Jadi saya si paling kedemenan, dia paling keren tergabung Allah Taala. Nah, menurut bahasa marifat, paling keren tergabung Allah Taala untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah Ta'ala. Jadi coba perhatian
dengan si saleh-saleh rajin beribadah. Dia si yakin husnuzon, berarti dia sangat mengenal Allah Ta'ala. Dia dekat insya Allah Ta'ala untuk memuliakan diri Allah. Memuliakan diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya, dengan Siti Nuwah beribadah, berarti dia dekat insya Allah Ta'ala sebagai alat untuk memuliakan diri Allah Ta'ala. Nah, ialah sebabnya di dalam ma'rifatnya kata-kata aku dalam ibadah mengaku, dari mengingat, mengaku, merasa, memandang. Jadi jangan ingat diri ini yang menyembah Allah, jangan mengaku diri ini yang menyembah Allah, jangan merasa diri kita ini yang menyembah Allah, jangan memandang diri kita ini dengan menyembah Allah. Tetapi ingatlah Allah yang menggerakkan, akui Allah yang menggerakkan, rasakan Allah yang menggerakkan, pandanglah Allah yang menggerakkan. Nah, dalam pandang itu kan sebagai alat Allah, jadi sebagai alat Allah. Maka saya paling banyak beribadah, berarti hakikatnya dia paling kedemunan Allah Ta'ala, tidak jadi alat untuk memuliakan diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itulah ya bahasa daripada ma'rifat. Jadi masing-masing beliau klasifikasinya, klasifikasi syariat. Lalu makan lamun arak apa ya arak dengan salah semparan arak sini adalah pandangan syariat. Syariat tetap mengatakan sah batal. Arak dengan sisa salat, arak dengan si batal salat menurut syariat. Menurut syariat. Nah, adapun lamun kembali kepada ma'rifat, maka tentu dengan jiwa ma'rifatnya tinggi, ndek Nuwah dan sampai melupakan syariat. Dan Nuwah melupakan syariat. Karena apa? Karena tetap awasi diri, murakabah. Nah, awasi dirinya, apakah salah oleh dari si sholat, tetap awasi. Nah, itu berarti dengan jiwa tinggi ma'rifat. Tidak sampai lalu kadang-kadang dia menuah para tamat di Pak Ariel Marifat dari Syariat Malik, ada keliru. Berarti wajar kedemunan salat Allah untuk jadi alat Allah. Nah, ya disebut itu bahwa wa nahnu matlubun anu ridho anu rabbana ridho ilgaba, bahwa kita ini dituntut untuk memberikan pertuan kita ridho yang tepat. Supaya gimana? Linasula lilallah, supaya kita mendapatkan ridha Allah. Wala nakun minallah, kita masuk daripada orang yang salah menurut pandangan syariat, salah menurut pandangan hakikat dan hakikat. Nah, li'aklika misalnya, li'aklika bagi makanmu. Makan maksudnya apa? Artinya dia waktu kasih makan pas yang minum, bahwa makanan si kakekmu halal zatnya, kemudian halal cara memperolehnya, kemudian selalu halal cara kasih mengkonsumsinya. Walaupun kasih dalam keadaan makan, konsumsikan dan minummu, tidak lupa Allah. Saya lupa Allah di saat kasih makan, saat minum berarti sedang melupakan Allah. Karena apa? Melupakan Allah berarti dia ingat bahwa Allah masih binaannya butiran-butiran beras. Allah masih binaannya partikel-partikel air. Allah lah di babangnya adik dah tahu menikmati makanan minuman. Unggu sinemai semparan sedikit sehat makanan minuman. Lamun dia dicari insyaallah taala dia boleh nikmati sesuatu dengan. Ingatlah Allah Ta'ala. Kada takun mentagawat. Begitu juga kau menjadi orang yang tagawat itu orang yang sedang berak maksud. Sedang berak. Tabawala orang yang sedang kencing. Watawas kemudian watak puasa. Tak puasa itu kentut. Namun dia dicari tahu kentut insyaallah taala dia ini. Namun dia dicari tahu mereka dia ini. Allah Ta'ala doang sih jadi. Kemudian tabasak, kemudian masih Allah berludah. La takun galat, jangan kau salah. Tetap ukuran salah dan sahnya adalah ukurannya mengukur syariat. Berarti dia kamu lupa syariat.
50 pesi. Waktu mas sekalipun di Pak area malipat ini kabur ya, tinggalan syariat kita lupa. Mita lupa likas said. Perumpamaan daripada perbuatanmu yang jahat. Tafawasta indah talab. Kamu kentut di sisi orangnya bercampur adilnya di depan ramai. Sengaja dikentut dengan suara belik. Dan ini kan akhlak. Meninggalkan menyakiti dengan, menghinakan dengan. Dan lalu dengan alasan, kita berdasarkan si syariat, berdasarkan Allah, kita pokoknya tekad, mengenduk ke dekat, lalu mungkin, misalnya, mungkin, kan maksudnya, Allah manusia berikan kita. Untuk berikan si manusia, berarti kan Allah Subhanahu Wa Taala dia demen kita itu benar si manusia. Mungkin itu dia demen karena dia demen kita. Apa dia demen kita kekasihnya benar si manusia. Misalnya dengan alasannya dia dulu. Jadi karena berarti merupakan akhlak, merupakan akhlak berarti adalah merupakan berarti akhlak kepada sama manusia. Menghormati manusia, hakikatnya menghormati Allah. Karena manusia adalah merupakan ciptaan Allah yang dilakukan pengaturan. Berbeda sebagai dari akhlak. Nah, menurut isi termasuk dengan kemenang isi makhluk hanya Allah Ta'ala yang menang dia adalah apabila mau melakukan segala sesuatu sesuai pada tuntutan syara, tarekat hakikat, ternyata dinalar dengan menang dia, berarti Allah Ta'ala menghitam kelebihan-kelebihannya adik dan menang si makhluk, sehingga Allah Ta'ala bisa menang. Nah, doanya si pas. Namun sengaja untuk melakukan sesuatu membuat kita jadi gedap karena para melanggar syariat, melanggar tarekat, melanggar hakikat. Misalnya zikir, wahada balik suka zikir. Jadi apa zikir? Sebut Allah Ta'ala sering-sering gedap Allah Ta'ala. Nah itu apa ya? Kamu kan sebut Arame itu. Sebut Arame sesuai sekarang-kanak nyebut-nyebut Arame. Kedap penting. Mengenal termasuk yang dia cermati makna daripada zikir. Wala tansa Allah, jangan kau lupa Allah. Yang pun tafsiridan yustara. Niscaya adalah di bawah redha yang disyaratkan. Artinya syarat daripada mendapatkan redha Allah, maka kita harus redha kepada syariat ketentuan nasi Allah, kepada kadar ketentuan nasi Allah, kemudian isi kadar-kadar si tafsiridan adalah kadar-kadar. Adapun asar daripada kadar-kadar artinya bekas kenyataan daripada kadar-kadar itu harap si berupa kebagusan, harap si berupa kelenian. Namun kebagusan berarti reda itu terhadap kebagusan, reda terhadap kadar-kadar. Adapun lamun kemaksiatan ditekan reda terhadap maksiat, lamun wajib reda terhadap kadar-kadar si menyebabkan terjadinya maksiat. Kadar-kadar dan reda dia maksiat. Reda walidain, reda terhadap kedua ibu bapa, syarat reda Allah sebagai syarat daripada reda Allah. Berarti untuk mendapatkan reda Allah reda dengan Tuhan, reda dengan Tuhan. Kadang sahabat, yaitu sesungguhnya telah turun, artinya turunnya reda Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang apabila seorang itu sudah mendapatkan reda orang tua, terutama sekali ina misalnya. Banyak para ulama-ulama dan para ulia tinggalan si wayahnya si Muhammad, lalu pemberian si ina doa dengan penuh kasih sayang ina doa yang mendapatkan ridho, maka Allah Ta'ala reda ya. Wa yarda Rabbuna laka, dan ridho Tuhan engkau bagi Tuhan kita bagi engkau. Idza nafsuka insyata, apabila nafsumu sudah menjadi rajin, artinya dalam hal ini adalah jebau sita tunggang wa nafsunu, maksudnya nafsu bau si kendalian. Lamunlah bau si kendalian nafsu, maka berarti dia tertunduk lagi dari nafsu. Lamun dia tertunduk dari nafsu, dia nafsunya tunduk dari kita, maka ridha Allah pun akan didapatkan. Karena lu ridha rabbika, kau akan mendapatkan ridha Tuhanmu. Idza kunta minan nasyat, apabila kau termasuk orang yang rajin. Rajin apa? Rajin mengikuti
syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam isi rajin melaksanakan syariat Allah taala itu masih berumur. Dende ingat bahwa diri dan melakukan perbuatan si bagus. Dende aku diri dan melakukan perbuatan bagus. Dende tidak diri dan melakukan perbuatan bagus. Dende pandang diri dan melakukan bagus. Karena apa? Selaku adalah hak prerogatif Allah. Nah sebaliknya lah muslimnya ya tidak baik kita disebabkan hak Allah. Misalnya para kita contoh di dalam kitab Sulamul Munawwar, sopok dengan malu-malu kedai siapin malu ya maka terbuat malu biar kita dulu kira maka para nabi malu-malu Allah Ta'ala malunya Allah Ta'ala namanya Allah Ta'ala namanya makan setan landeng jangan kolak begitu makan kelompok padahal sepaling malunya Allah Ta'ala makan kepada kelompoknya Allah Ta'ala mempunyai Allah Ta'ala mempunyai adalah dari lamun si lengi sedikit pun dari kagum ini sudah cepat sudah Allah lagu wajib terhidup terhadap kadar-kadar sebagai perencana terjadinya sekarang kelengian adalah ya dalam kaitan dengan masalah tasawuf ini dengan kagum berupa akidah dengan kagum berupa syariat dengan kagum berupa hakikat karena sifat macam ini manifatnya sebagai rasa nikmat. Jadi para gambaran pikiran syariat bagikan Buddha, kemudian tarekat adalah bagikan barang yang ada dalam Buddha, kemudian hakikat itulah merupakan rasa daripada apa yang dalam Buddha, sedangkan marifat adalah nikmat daripada rasa apa yang dalam Buddha. Apabila Buddha begini aman, dinarak dengan sudah memegang bagasi alat di dalam Buddha, insyaallah ini tetap aman steril. Lah pulang robek-robek, kata robek, tadi hujan, pagar robek, kalau ini sepegang, kaki, ya terus sepegang, anu lagi marah. Jadi ada dengan semarahnya saya apa sampah, nona sampah setelah ya, berganggu, lamanyur misalnya, jadi dia berkembang lah beliau ampas, baru dia berkembang apabila untuk ampas sampai berkembang dari kebun-kebun. Karena kalau mencoba sedih ampas seperti tuan tangkel ya. Sedih ada mau yang minyak, namun ini akan berkembang juga hanya sekedar minyak jadi. Namun yang tetap arah ampas, arah tangkel, arah empat, arah air, maka semungkin pun ini jadi dua kebun. Ibarat daripada perkembangan antara syariat, rangkap, hakikat dan syariat. Qala wala anta ashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman la yarda an nafsihi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.